Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Bunia ya pada mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, untuk minggu ini kita sudah masuk di pertemuan 2 ya teman-teman. Nah, di pertemuan 2 kita akan membahas tentang model proses pengembangan perangkat lunak. Nah, ini biasa kita menyebutnya metode pengembangan perangkat lunak. Ya. Nah, di mana metode pengembangan perangkat lunak ini banyak teman-teman ya. Jadi nanti akan kita bahas beberapa model yang ada di model pengembangan perangkat lunaknya. Nah, model yang pertama kita akan membahas tentang waterfall ya. Di mana waterfall ini adalah siklus hidup klasik ya atau classic life cycle. Jadi model pengembangan sistem yang paling klasik itu menyebutnya adalah waterfall ya. Yaitu merupakan pendekatan sistematis dan berurutan atau sekuensial pada perangkat lunak yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan user dan berlanjut melalui beberapa tahapan dan diakhiri dengan penyerahan sistem atau perangkat lunak kepada pelanggan. Jadi tahapan awal dari model waterfall ya itu adalah nanti kita lihat ada yang namanya requirement planning gitu ya atau analisis kebutuhan. Gitu. Nah, pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui. Ya. Tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai. Jadi, model waterfall, tahap awal harus selesai terlebih dahulu, baru kita bisa next ke tahap selanjutnya. Seperti itu ya teman-teman ya. Tidak bisa nanti yang tahap pertama belum selesai, lalu kita sudah masuk ke tahap berikutnya, nggak bisa. Ya, karena untuk waterfall dia klasik gitu ya, tahapannya syaratnya adalah harus selesai terlebih dahulu baru bisa next ke tahap berikutnya gitu ya. Nah, ini model dari waterfall teman-teman. Yang pertama adalah requirement definition. Nah, itu mendefinisikan apa saja kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan kita gunakan pada sistem yang kita butuhkan atau yang kita bangun sistem. Lalu sistem and software design, kita mendesain dari sistem dan softwarenya, lalu implementasi dan unit testingnya. Jadi kita implementasikan aplikasi yang sudah kita kembangkan atau sistem yang sudah kita kembangkan, lalu kita testing. Lalu kita integrasikan dan sistem testing gitu ya. Jadi setelah kita integrasikan aplikasinya atau sistemnya, lalu kita testing. Lalu berikutnya adalah kita operasikan dan kita maintenance. Ini tahapan dari model waterfall. Nah, yang pertama adalah tadi ya requirement analysis design. Requirement analysis definition, yaitu merupakan analisa kebutuhan sistem berisi layanan-layanan sistem, kendala dan tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Ya. Kemudian didefinisikan secara rinci yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem. Jadi tahapan awal dari model waterfall adalah teman-teman kita harus menganalisa dulu nih apa saja kebutuhan-kebutuhan yang nantinya akan ada dalam sistem. Misalkan, kalau kita membangun sistem informasi akademik, misalkan, berarti kita harus jelaskan, kita harus definisikan dulu nih, kita susun kebutuhannya apa saja. Oh, berarti dalam sistem ada beberapa user. Misalkan user pertama adalah dosen, user kedua adalah mahasiswa, user ketiga administrasi, misalkan. Nah, itu harus kita definisikan dulu kebutuhan-kebutuhannya, gitu ya. Si user dosen bisa ngapain aja, user mahasiswa bisa ngapain aja, user administrasi bisa ngapain aja, lalu sistemnya bisa apa aja. Oh, misalkan dosen bisa menginput nilai, mahasiswa bisa melihat nilai gitu ya. Administrasi misalkan bisa meng-ACC nilai yang diinput dari dosen gitu ya. Nah, nanti apa yang bisa dilakukan oleh sistem secara otomatis bahwa sistem akan menghitung nilai akhir secara otomatis. Nah, itu adalah kebutuhan sistem ya teman-teman ya. Jadi langkah awal dari model waterfall adalah menganalisis kebutuhan-kebutuhannya. Lalu misalkan, nah ini contohnya nih, ada di sini. Misalkan untuk aplikasi web, maka analisa kebutuhannya ditinjau dari kebutuhan admin dan user.
ya, jelaskan secara singkat apa saja kebutuhan yang bisa dilakukan oleh admin dan user. Contoh, user dapat melakukan login, user dapat membeli produk, user dapat melakukan konfirmasi pembayaran dan lain-lain. Nah, ini yang disebut dengan analisis kebutuhan, teman-teman. Nah, misalkan jika aplikasinya atau sistem yang kita bangun dalam bentuk desktop, yaitu pada program penjualan, kebutuhannya adalah kasir. Berarti kasir bisa ngapain aja? Oh, kasir bisa melihat stok barang, kasir bisa melakukan transaksi penjualan, kasir bisa mencetak laporan penjualan pada hari itu, misalkan setiap harinya gitu ya. Nah, itu adalah analisis kebutuhan. Jadi apa saja yang akan ada pada sistem gitu ya. Usernya bisa ngapain aja, sistemnya bisa ngapain aja. Nah, itu harus kita definisikan terlebih dahulu. Kita analisis gitu ya. Biasanya untuk menganalisis kebutuhan-kebutuhan ini dari mana? Ya, dari dokumen yang ada di perusahaan. Misalkan kalian riset nih di perusahaan A. Kalian ingin membangun sistem penjualannya, maka kalian harus analisa dari mana, dari dokumen-dokumen penjualan yang ada di perusahaan. Seperti itu untuk bagaimana menganalisis kebutuhan. Ya. Lalu yang tahapan berikutnya adalah sistem dan software design. Nah, pada sistem dan software design, itu proses mengalokasikan kebutuhan hardware dan software untuk membangun arsitektur sistem secara keseluruhan, termasuk apanya, struktur datanya, arsitektur perangkat lunaknya, lalu prototype atau interface dari perangkat lunaknya seperti apa, lalu detail algoritma proseduralnya seperti apa. Jadi proses desain akan menerjemahkan syarat kebutuhan dari perancangan perangkat lunak yang dapat diperkirakan sebelum dibuat coding. Nah, kalau sekarang gitu ya, zaman sekarang biasanya kita buatkan yang namanya prototype gitu ya. Jadi sebelum sistemnya dibangun menggunakan coding program gitu ya, kita buat dulu nih interface-nya. Nah, atau tampilannya interface ini ya, atau kita menyebutnya prototype gitu ya. Nah, dari interface ini nanti kita konsultasikan kembali dengan pihak yang the owner atau stakeholder-nya, apakah kira-kira ini sudah disetujui untuk model perangkat lunaknya seperti ini gitu. Kalau disetujui, baru kita bisa bangun sistemnya menggunakan bahasa pemrograman. Gitu ya. Jadi kalau belum disetujui, usahakan yang kita ubah adalah interface-nya atau prototype-nya seperti itu. Termasuk struktur datanya. Jadi kira-kira struktur datanya sudah oke atau belum untuk rancangannya. Jadi sebelum kita bangun database secara fisikal, misalkan, itu kita harus bangun rancangannya dulu. Kita buat rancangannya, kalau oke, baru kita buatkan database fisiknya atau physical database-nya, gitu ya. Contoh, aplikasi web ini dibangun dengan beberapa desain, diantaranya desain database menggunakan ERP dan LRS. Lalu desain struktur program menggunakan struktur navigasi, dan desain sistem menggunakan UML. Seperti itu ya. Nah, ini contoh dari sistem dan software design. Lalu berikutnya, kita implementasi dan unit testing. Ya. Rancangan perangkat lunak direalisasikan sebagai satu set program atau unit program atau codingnya, penerjemah desain dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer yang dilakukan oleh programmer. Jadi pada tahapan implementation dan unit testing ini full dilakukan oleh programmer, yaitu membangun sistemnya menggunakan bahasa pemrograman. Nah, selanjutnya testing terhadap pengujian unit dengan melibatkan verifikasi setiap unit agar memenuhi spesifikasi. Jadi setelah dirancang nih programnya oleh programmer, maka dilakukan testing terlebih dahulu oleh programmer. Biasanya testingnya berupa black box testing, yaitu mengetes inputan terhadap aplikasinya, gitu ya, inputan oleh user, baik user front end ya atau user back end, user admin gitu ya. Itu semua yang melibatkan inputan dari user semuanya dites gitu. Itu kita sebutnya black box testing gitu ya. Nah, ada juga white box testing. Kalau white box testing itu lebih ke testing atau pengujian terhadap
script programnya, gitu ya. Jadi pembuatan kode program menggunakan software Dreamweaver, misalkan pengolahan database dengan MySQL, script untuk penjelajah web menggunakan JavaScript dan lain-lain. Ini untuk pembuatan aplikasinya ya atau sistemnya menggunakan bahasa pemrograman. Setelah itu baru dilakukan testing. Nah, berikutnya adalah integrasi dan sistem testing, ya, yaitu program-program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa kebutuhan perangkat lunak telah terpenuhi. Ya, setelah pengujian perangkat lunak sistem dikirim ke pelanggan. Jadi misalkan nih dalam pengembangan sistem, misalkan bagian front end itu dikerjakan oleh programmer A, misalkan bagian back end dikerjakan oleh programmer B, misalkan. Berarti kan mereka tim. Tapi baik front end maupun back end itu adalah satu kesatuan sistem. Jadi nanti di bagian integrasi dan sistem testing ini kita integrasikan. Jadi kita satukan sistem yang dibangun oleh tim A dan sistem yang dibangun oleh tim B menjadi satu kesatuan perangkat lunak. Nah, di situ kita lakukan sistem testing, gitu ya. Setelah oke, baru sistemnya bisa digunakan oleh pelanggannya, gitu ya. Nah, setelah tahap pembuatan kode program, dilakukan pengujian program untuk menemukan kesalahan. Pengujian menggunakan black box testing tadi ya, untuk memastikan bahwa seluruh input yang memerlukan verifikasi data sudah benar. Jadi, ini tahapan keempat. Berikutnya, ada di tahapan operation dan maintenance. Jadi, jika sistem sudah diberikan ke user, atau sudah diterapkan di suatu perusahaan, maka perlu yang namanya maintenance gitu ya, perawatan terhadap sistem, termasuk mengecek apakah nanti setelah sistem dijalankan itu sudah mengcover seluruh kebutuhan perusahaan gitu ya. Jadi kalau misalkan memang belum mengcover gitu, nanti akan dibuatkan versi berikutnya dari sistem, yaitu merupakan perbaikan dari sistem yang sudah diimplementasikan gitu ya. Nah, pemeliharaan sistem terus dilakukan dengan koreksi ya terhadap kesalahan yang mungkin terjadi, adaptif dengan peningkatan layanan sistem. Artinya, ketika sistem itu sudah diimplementasikan gitu ya, maka itu tetap harus dipantau apakah sudah mengcover kebutuhan dari pelanggan, teman ya. Nah, berikutnya apa saja sih kelebihan dari model waterfall gitu ya? Kelebihannya adalah pertama memiliki proses yang urut. Jadi tadi pengertian dari waterfall adalah dia prosesnya sekuensial atau berurut, sehingga kualitas sistemnya yang dihasilkan akan baik. Setiap proses memiliki spesifikasi tersendiri karena setiap tahap harus terselesaikan dengan lengkap sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Jadi ketika desain sistemnya sudah selesai nih pakai UML, kan belum mendesain database-nya, langsung membangun programnya. Nah, itu pasti tidak akan bisa. Kenapa? Karena harus diselesaikan dulu nih desain dari sistemnya, baik desain database, desain sistemnya, itu semua harus selesai dulu, baru bisa dibangun. Ya, itu seperti itu ya. Lalu setiap proses tidak dapat saling tumpang tindih, gitu ya. Jadi begitu baru dibangun, begitu di unit testing, kita langsung aja implementasi gitu. Nah, itu nggak bisa, kita harus selesaikan dulu yang bagian implementasi dan unit testing, baru kita bisa integrasi dan sistem testing gitu ya. Jadi berikutnya adalah metode akan lebih baik digunakan jika kebutuhan-kebutuhannya sudah diketahui. Jadi pertama tadi kebutuhannya kita harus analisis benar-benar dulu, kita analisis dengan baik, baru bisa dilanjutkan ke tahap berikutnya ya. Apa saja kekurangan dari model waterfall gitu. Kekurangannya yang proses dilakukan cenderung panjang dan lama karena harus selesai dulu satu tahap baru bisa ke tahap berikutnya gitu ya. Lalu kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan gitu ya. Nah, biaya penggunaan metode yang cenderung mahal karena harus selesai dulu, benar. Karena harus selesai dulu. Jadi membutuhkan waktu yang lebih banyak dan biaya yang lebih besar. Membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem. Sehingga pelanggan harus sabar karena sistem yang dikembangkan cenderung lama.
Ya. Lalu kenyataannya sulit untuk mengikuti aturan sekuensial karena iterasi sulit dilakukan dan menyebabkan masalah baru tadi. Jadi kelemahan dari model waterfall adalah dia harus berurut. Jadi ketika ada perubahan-perubahan itu tidak bisa kita lakukan karena tahap perubahan itu harusnya ada di tahap sebelumnya. Ya, jadi kalau udah tahap sebelumnya harusnya sudah selesai di tahap sebelumnya, boleh dilakukan di tahap yang sekarang kita kerjakan gitu teman-teman. Jadi tidak ada proses iterasi atau pengulangan ya. Nah itu dia untuk model waterfall tadi. Jadi tadi ada 5 tahapan ya di model waterfall. Nah berikutnya kita akan masuk ke model prototype. Ya. Prototype adalah pendefinisian sejumlah sasaran perangkat lunak berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci untuk beberapa fungsi dan fitur-fitur. Nah, tujuannya adalah untuk membantu tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi. Ya, jadi, model prototype adalah model proses yang berdiri sendiri ya, jadi tidak bisa digabungkan dengan model yang lain ya, karena dia masih berupa hanya membantu dalam tahap analisisnya saja dan desain gitu ya. Jadi kebanyakan belum dibangun programnya, dia hanya model prototipenya saja. Nah, pembuatan prototipe biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan ke dalam konteks setiap model proses perangkat lunak, sehingga membantu stakeholder untuk lebih memahami apa yang akan dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhannya belum jelas. Jadi, stakeholder ini hanya melihat rancangan, teman-teman. Hanya melihat rancangan, dia sudah bisa membayangkan bahwa perangkat lunak yang akan dikembangkan, oh seperti ini, seperti yang telah dibuatkan prototipenya, modelnya, gitu ya. Nah, ini model prototype. Pertama ada communication, ada plan, modeling quick design, construction of prototype, lalu deployment, delivery, and feedback. Ya, jadi hanya membangun prototype. Nah, yang pertama dimulai dengan dilakukannya komunikasi antara tim pengembangan dengan pelanggan. Ya, lalu pengembangan bertemu dengan stakeholder untuk mendefinisikan sasaran keseluruhan dari perangkat lunak, dan mengidentifikasi spesifikasi kebutuhan yang diketahui saja, dan menggambarkan definisi lebih jauh pada iterasi selanjutnya. Jadi pertama komunikasi dulu dengan pelanggan, lalu pengembang bertemu dengan stakeholder, identifikasi kebutuhannya atau menganalisis kebutuhan, tapi yang diketahui sesuai dengan tema yang akan dibangun gitu ya. Spesifikasi apa yang akan dibangun. Lalu yang ketiga, pembuatan prototipe direncanakan dengan cepat dan pemodelan dilakukan. Jadi langsung kita buat prototipenya. Nah, lalu prototipe diserahkan kepada stakeholder untuk dievaluasi, memberikan umpan balik yang digunakan untuk persyaratan lebih lanjut. Jadi begitu prototipenya jadi langsung diserahkan, lalu diminta feedback oleh stakeholder kira-kira dari prototipe yang telah dibangun yang akan jika ada kekurangan apa kekurangannya, itu harus diberikan umpan balik gitu ya. Lalu setelah itu iterasi akan terjadi saat proses prototipe diperbaiki. Jadi kalau misalkan ada kekurangan dari prototipe yang dibangun, ya iterasi kembali ke komunikasi lagi. Jadi modelnya kita komunikasi, kita rencanakan secara cepat, kita bangun kira-kira modelnya seperti apa, lalu kita bangun prototipenya, lalu kita berikan ke stakeholder kembali, apakah ada feedback, jika ada akan berkomunikasi ya, akan berulang ke komunikasi, kita bangun kembali modeling prototipenya seperti apa, lalu kita bangun prototipenya, lalu kita berikan lagi feedbacknya. Jika oke, selesai, gitu ya. Berarti sudah selesai nih untuk model prototipenya. Jadi dia bisa beriterasi ya teman-teman. Lalu tujuan pengembangan dari model prototipe ini apa? Yang pertama adalah membuat interface yang dapat diterima, ya, yang mudah untuk diterima. Yang kedua, membuat sistem yang dapat berfungsi meskipun terbatas. Jadi sekarang untuk pembuatan prototipe, teman-teman, jadi prototipe ini walaupun masih bentuk rancangan desain gitu ya, untuk sekarang sudah banyak software-software untuk membangun prototipe yang interaktif.
Ya. Interaktif artinya apa? Jadi prototipenya itu bisa dijalankan seperti program yang sungguhnya gitu, tapi dia belum dalam bentuk program, tapi hanya bentuk rancangan desain. Tapi misalkan desainnya ada tombol login, jadi ketika kita pilih tombol login, scene akan berpindah ke tempat username dan password seperti itu teman-teman. Jadi model prototipe yang dibangun sekarang sudah interaktif, gitu ya. Lalu dapat digunakan untuk melatih pengguna sebelum sistem yang lengkap dikirim ke pelanggan gitu ya. Jadi tadi prototipenya bisa dijalankan, kita sudah bisa mengambil feedback dari pengguna gitu, kira-kira apa yang kurang ataupun kekurangan dari prototipe atau sistem yang akan nantinya kita bangun. Lalu yang ketiga, untuk menjelaskan bahwa beberapa teknologi akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan. Tadi ya, seperti membuat wireframe pada prototipe. Jadi, kalau sekarang kalian buat prototipe, itu sudah ada yang namanya teknologi wireframe gitu. Jadi, prototipenya itu desainnya bisa kita hubungkan antar scene-nya sehingga nanti prototipenya bisa dijalankan. Gitu ya. Nah, berikutnya apa saja manfaat dari model prototipe? Manfaatnya yang pertama, menghindari kesalahpahaman antara pengembang perangkat lunak dan pengguna. Kenapa? Karena tadi sudah kita gambarkan dalam bentuk desain dan desainnya sudah bisa dijalankan oleh pengguna. Jadi, tadi menghindari kesalahpahaman. Yang kedua, beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat diungkapkan. Jadi, kalau misalkan pada saat pada saat kita menentukan kebutuhan, tiba-tiba kebutuhannya pada rancangan prototipe itu masih kita bisa temukan. Jadi sebelum kita bangun programnya, gitu ya, itu kelebihan dari prototipe. Ya. Fasilitas yang sulit digunakan dapat diidentifikasi dan disempurnakan. Pengembang perangkat lunak menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten. Jadi sebelum programnya dibangun, karena dengan model prototipe kita sudah bisa mengembangkan yang mirip dengan aplikasi, dengan programnya, maka apapun yang tidak lengkap maupun yang tidak konsisten itu bisa kita temukan. Ya. Nah, apa saja masalah pada model prototipe? Stakeholder hanya melihat tampilan teman-teman yang akan dipakai tanpa bisa mengetahui bagaimana kerja sistemnya yang nanti akan dibangun gitu ya. Lalu yang kedua, perubahan yang dibuat selama pengembangan perangkat lunak mungkin akan mengubah struktur arsitekturnya ya, sehingga sulit dan mahal pemeliharaannya. Artinya ada perubahan pada saat pembangunan prototipe gitu ya, karena prototipenya kan sudah dikembangkan, ternyata strukturnya berbeda nantinya ya pada program yang akan dikembangkan gitu ya. Jadi sulit dan mahal untuk pemeliharaannya. Kedua, karakteristik sistem seperti kinerja, keamanan dan keandalan mungkin akan diabaikan selama pengembangan perangkat lunak. Lalu selama tahap pengembangan, prototipe akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Jadi begitu, ini sesuai alur dari model prototipenya ya. Jadi ketika ada perubahan, maka prototipenya akan diubah seperti itu ya. Sehingga kemungkinan perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik. Jadi biasanya mengubah, kita langsung ubah, kita lupa mendokumentasikan perubahan tadi. Gitu ya. Jadi itu masalah pada model prototype, ya teman-teman. Nah berikutnya kita ada yang ketiga yaitu model spiral. Model spiral yaitu suatu model proses perangkat lunak evolusioner yang menggabungkan pendekatan prototipe yang bersifat iteratif dengan aspek yang terkontrol dan sistematis pada model waterfall. Jadi model spiral ini adalah penggabungan dari model prototype dan model waterfall. Jadi model prototyping merupakan rancangan awal sebelum dibangun programnya, gitu ya. Jadi dia iteratif di desain gitu dan sistematis ada model waterfall gitu. Jadi digabungkan. Jadi nanti hasilnya menjadi lebih baik gitu ya. Ada model pengembangan spiral ya, model proses perangkat lunak yang dikendalikan resiko yang digunakan untuk memandu para stakeholder untuk secara bersama merekayasa sistem dan perangkat lunak. Jadi ada satu tahapan di model spiral yaitu analisa resiko.
Jadi setelah kita memadukan tadi model prototipe dan waterfall, kita analisa juga resikonya jika kita menggunakan dua tahapan dari model kita gabungkan, ya. Lalu sini model spiral menggunakan prototipe sebagai mekanisme pengurangan resiko dan menggunakan pendekatan langkah demi langkah atau waterfall yang sistematis, tapi menggabungkannya ke dalam kerangka iteratif yang lebih realistis dan mencerminkan dunia nyata. Jadi pertama kita desain dulu prototipenya, gitu ya. Kita ajukan ke stakeholder. Jika memang ada revisi, yang direvisi adalah dari segi prototipenya, ya. Nah, kalau prototipenya sudah kita revisi, gitu ya, sudah oke, baru kita mulai kembangkan programnya. Berarti dari tahapan pengembangan sistem sampai dengan proses pemeliharaan, gitu ya, itu kita gunakan langkah yang waterfall. Berikutnya ya, dia model spiral adalah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem berskala besar, ya. Nah, ini untuk gambar model spiral, teman-teman. Jadi ini mulai dari start, jadi start dari awal gitu ya, dari sini kita start komunikasikan dengan stakeholder, pengembangan sistemnya seperti apa, gitu ya. Lalu analisis kebutuhannya nanti akan kita tentukan. Lalu di sini ada bagian planning, yaitu kebutuhan-kebutuhan, serta analisis dari resikonya. Di tahap planning, kita analisis dulu. Jadi ketika kita kembangkan prototipenya, jika berulang untuk desainnya, apa saja nih resiko analisis yang akan ada nantinya di sistem, ya. Jadi misalkan, ketika prototipenya berulang, berarti biaya untuk bagian desain itu akan lebih besar, gitu ya. Lalu terus ada di tahapan modeling analisis desain, gitu ya, analisisnya desainnya seperti apa, lalu kita construction, gitu ya. Jika oke, construction-nya baru kita deploy delivery feedback-nya, begitu terus berulang. Jadi ini tahapan dari model spiral, ya. Nah, jadi proses evolusioner dimulai dari titik tengah, ya, ke bagian luar spiral searah jarum jam, di mana resiko akan dipertimbangkan saat masing-masing gerakan dibuat. Titik pengukuran dicatat setiap saat. Jadi langkah-langkahnya dicatat untuk dibuatkan analisa risikonya. Lalu lintasan pertama di sekitar spiral dapat menghasilkan spesifikasi produk. Putaran berikutnya digunakan untuk mengembangkan suatu prototipe, ya, pada lintasan berikutnya, terus sampai dengan versi perangkat lunaknya yang semakin jadi, gitu ya, perangkat lunaknya atau sistemnya sudah jadi. Lalu setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek. Ya, lalu biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berasal dari pelanggan setelah pengiriman produk. Tadi ya, kalau misalkan prototipenya ternyata ada perubahan, berarti tadi kan biaya dan jadwalnya harus disesuaikan. Harusnya misalkan jadwalnya 2 hari nih untuk mengembangkan desain, ternyata ada perubahan dari pelanggan atau stakeholder, maka otomatis jadwalnya akan mundur, jadwal untuk bagian pengembangan programnya, seperti itu ya. Lalu dilakukan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan produk perangkat lunaknya. Apa saja keuntungan dari model spiral? Ya, yang pertama, pendekatan yang dikendalikan resiko, menghindari banyak kesulitan. Yang kedua, mengakomodasi persiapan untuk evolusioner siklus hidup, pertumbuhan, dan perubahan pada perangkat lunaknya. Yang ketiga, menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas dari perangkat lunak, yaitu gabungan ke pengembangan produk. Ya. Yang berikutnya, mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan. Jadi tadi kesalahan-kesalahannya dapat terhindari. Kenapa? Jadi tadi kan misalkan ada prototipe itu dia bertujuan untuk menemukan kekurangan-kekurangan sebelum program itu dibuat. Setelah selesai, berarti kan prototipenya sudah oke untuk dibangun program. Nah, pada saat program kita bangun itu sudah
minimal untuk kesalahan atau error-nya, ya, karena memang sudah diperbaiki di tahap prototipe. Lalu menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan perangkat lunak, lalu menyediakan kerangka kerja aktif untuk pengembangan sistem hardware dan software yang terintegrasi. Nah, kerugiannya yaitu memerlukan penyesuaian dengan perangkat lunak yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan dari model waterfall. Jadi tadi ketika kita membangun aplikasi atau sistem menggunakan model spiral gitu ya, kita harus terus mengontrol nih perkembangan dari setiap tahapnya. Gitu. Jadi kalau misalkan dari tahap analisis ke tahap prototipe, kita harus kontrol terus nih tahapan prototipenya. Kenapa? Karena itu akan berpengaruh ke schedule proyeknya atau schedule pengembangan proyeknya. Gitu. Yang berikutnya adalah berdasarkan keahlian manajemen resiko yang memerlukan penaksiran resiko yang masuk akal akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika resikonya tidak ditemukan. Jadi ketika menganalisis ternyata mungkin kita tidak menemukan nih kira-kira resikonya apa kalau ini. Ternyata pada saat pengembangan kita baru terasa nih, oh ini harusnya resikonya ternyata ini, resikonya A, resikonya B. Ternyata pada saat analisis resiko itu kita tidak taksirkan gitu. Jadi resikonya bisa menimbulkan masalah yang lebih besar kalau kita salah penaksiran gitu ya. Lalu berikutnya memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral, khususnya untuk area analisis resiko. Nah, ini untuk model spiral, teman-teman. Lalu yang berikutnya, yang keempat adalah model RAD, ya, atau Rapid Application Development. Nah, RAD adalah teknis berbasis tim yang mempercepat pengembangan sistem perangkat lunak, sistem informasi, dan menghasilkan fungsi-fungsinya. Di mana RAD ini menggunakan pendekatan kelompok, ya, nanti ada fase-fase pada RAD gitu ya. Nah, di mana RAD adalah metode yang lengkap dengan 4 fase siklus hidup sejajar dengan fase SDLC tradisional. Jadi hampir mirip dengan fase waterfall gitu ya. Nah, tapi di RAD itu ada 4 fase ya. Penggunaan RAD untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan dan meningkatkan probabilitas keberhasilan. Nah, di mana ini penggambaran dari fase dan aktivitas RAD. Ya. Nah, di sini di RAD yang pertama adalah requirement planning, ya, hampir mirip ya dengan waterfall. Lalu ada user design dan construction, ini beriringan. Ya. User design dan construction ini beriringan. Ketika user design, oke, kita konstruksi. Lalu ada perubahan kembali, kita ubah prototipenya, lalu kita konstruksi lagi gitu ya, atau kita bangun kembali gitu. Lalu di fase terakhir ada namanya fase cutover ya. Nah, apa saja dari fase-fase ini? Nah, untuk requirement planning di sana ada kebutuhan-kebutuhan user, manager dan IT staff untuk kebutuhannya atau needs-nya, project scope-nya atau lingkup dari area project-nya apa, dan sistem requirement-nya juga disebutkan di bagian atau di fase requirement planning ini. Ya, lalu di fase user design ada kita interaksi dengan user, kita bangun model dan prototipe-nya, ya. Lalu di fase construction yaitu ada program dan application yang kita bangun, lalu kita coding dan kita testing unit, testing integration dan sistem testingnya. Lalu di fase cutover ini ada konversi datanya, lalu full testing dari sistemnya, lalu penerapan sistemnya dan user trainingnya ada di fase cutover. Nah, ini untuk fase dan aktivitas dari RAD itu sendiri. Nah, di RAD yang pertama adalah requirement planning ya, gabungkan elemen perencanaan sistem dan fase analisis SDLC ya. Fase requirement planning ini ada pengguna, manajer dan anggota staf mendiskusikan dan menyetujui kebutuhan dari sistemnya.
lalu ruang lingkup dari proyeknya, kendala dan persyaratan dari sistemnya apa saja. Lalu pada fase ini ketika tim menyetujui masalah-masalah utama dan mendapatkan izin manajemen untuk melanjutkan. Jadi setelah kita analisis dan tim menyetujui, baru manajemen bisa dilanjutkan ke manajernya. Jadi apakah tahapannya bisa kita lanjutkan? Kalau bisa, kita akan masuk ke tahapan user design-nya. Nah, selama fase ini, pengguna berinteraksi dengan sistem, analis, kemudian mengembangkan model dan prototipe-nya, ya, mewakili semua input, proses, dan output di prototipe tadi, gitu ya. Lalu tim dari RAD biasanya menggunakan kombinasi teknik Joint Application Development dan Case Tool untuk menerjemahkan kebutuhan user ke dalam model, gitu ya. Lalu desain pengguna adalah continue, interaktif, memungkinkan pengguna untuk memahami modifikasi dan akhirnya menyetujui model sistem yang memenuhi kebutuhan mereka, gitu ya. Jadi di fase user design ini membangun prototype, ya, termasuk semua input, proses, dan output. Lalu di fase construction ini berfokus pada tugas pengembangan program dan aplikasi yang mirip dengan SDLC. Pengguna terus berpartisipasi dan masih dapat menyarankan perubahan atau peningkatan saat tampilan ataupun laporan aktual dikembangkan. Jadi tadi karena dia dikembangkan secara bersama, baik user design dan construction-nya, jadi bagian user bisa langsung melakukan perubahan sebelum di testing. Aplikasi yang dikembangkan sebelum di testing, user bisa melakukan perubahan-perubahan. Nah, ketika user melakukan perubahan, di bagian construction juga harus melakukan perubahan. Begitu ya teman-teman, untuk fase RAD. Lalu yang keempat adalah cutover atau fase cutover, di mana merupakan fase peralihan termasuk konversi data, pengujian, penggantian ke sistem baru, dan pelatihan pengguna. Ya. Dibandingkan dengan model tradisional, seluruh proses dikompresi, akibatnya sistem baru dibangun, dikirim, dan ditempatkan dalam operasi yang lebih cepat. Ya. Jadi ini di fase cutover, termasuk implementasi sistem baru dan training usernya. Ya. Nah, apa tujuan dari RAD? Gitu ya. Tujuannya pertama mengurangi waktu dan biaya pengembangan dengan melibatkan pengguna dalam setiap fase pengembangan sistem. Jadi tadi pengguna langsung dilibatkan. Jadi pada saat kita construction, pengguna juga mereview desainnya, tampilannya seperti apa, atau jalan sistemnya nanti seperti apa. Ketika ada perubahan, bagian construction langsung melakukan perubahan. Ya. Jadi tadi mengurangi waktu dan biaya. Lalu membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat, jadi dengan pengembangan desain. Yang ketiga adalah membatasi biaya perubahan yang biasanya terjadi dalam jadwal pengembangan yang berlarut-larut. Jadi si manajer proyek seharusnya membatasi nih kapan akhir atau kapan jangka waktu pengembangannya. Jadi supaya apa? Supaya tidak meleset dari jadwal. Ya. Lalu membutuhkan sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru karena digerakkan oleh pengguna. Dan dengan input pengguna membantu tim pengembangan merancang sistem yang membutuhkan antarmuka pengguna yang interaktif atau kompleks. Ya, karena tadi prototipe-nya dikembangkan secara bersama-sama dengan construction, maka sistem yang dirancang atau antarmuka yang dirancang udah langsung interaktif, gitu ya, dan udah langsung kompleks karena bersamaan dengan construction. Gitu. Jadi prototipe atau antarmuka yang dikembangkan itu sudah langsung kompleks, gitu ya. Jadi tidak lagi hanya prototipe biasa, hanya tampilan-tampilan, tapi tidak mengerti nih si user jalannya program, gitu. Karena di fase user design tadi bersama dengan construction, otomatis interaktif atau antarmuka yang dibangun itu lebih kompleks, ya, disesuaikan dengan sistem yang dibangun. Gitu. Lalu apa saja keuntungannya? Sistem dapat dikembangkan lebih cepat dan menghemat biaya yang signifikan. Kerugiannya menekankan mekanisme itu sendiri dan tidak menekankan kebutuhan strategis bisnis perusahaan. Ya, jadi kita memang fokus hanya di sistem itu, gitu ya. Lalu baik untuk jangka pendek, gitu ya, karena bersamaan nih antara user design dengan construction. Jadi pengembangannya dalam jangka pendek, ya, tidak bisa dikembangkan dengan
yang jangka panjang gitu. Kenapa? Karena tadi akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Lalu memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, dan standar desainnya. Ya. Lalu RAD menjadi alternatif yang menarik ke suatu organisasi memahami resiko yang mungkin terjadi. Nah, ini keuntungan dan kerugian dari model RAD. Nah, sebelum kita masuk ke model Scrum, ya. Nah, di sini saya ada contoh untuk pengembangan model RAD, teman-teman. Jadi di sini saya ya, bersama dengan mahasiswa namanya Salahuddin Al-Ayubi, ini kita melakukan publikasi untuk jurnal, yaitu kita membuat sistem informasi e-kepegawaian menggunakan model RAD ya pada Yayasan Bina Insan Kamil Jakarta. Nah, ini kita sudah bangun programnya ya. Nah, di mana model application development-nya atau di mana kita merancang model RAD-nya gitu ya. Nah, di sini saya contohkan untuk pengimplementasian model RAD, teman-teman. Jadi di model RAD di sini kita gunakan yang model Kendall ya. Jadi pertama ada perencanaan syarat-syarat, workshop desain dan RAD, yaitu user design atau merancang sistemnya, rancangan sistem dengan membangun sistem ini bersamaan terus ya. Jadi kalau ada perubahan, bagian construction atau bagian yang membangun sistem juga harus mengikuti atau menyesuaikan dari perubahan yang diminta oleh stakeholder di bagian desain. Gitu ya. Lalu setelah oke di bagian 2 ini kita baru implementasi. Ya. Nah di sini, metode penelitian dari model yang dikembangkan di model e-kepegawaian, gitu ya, di sistem informasi e-kepegawaian. Yang pertama ini di fase requirement, lalu fase user design, ini bersamaan dengan fase construction, lalu terakhir adalah fase cutover. Ya, jadi di sini di fase requirement pengumpulan data, identifikasi permasalahan dan kebutuhan sistem, mendesain rancangan sistem dan rancangan database, lalu ini fase construction adalah membangun sistem. Nah, di mana yang pertama ini adalah fase requirement. Di fase requirement di sini ada pengumpulan data, teman-teman. Maka di sini kita lakukan pengumpulan data. Nah, untuk pengumpulan data kita punya 3 metode. Yang pertama adalah observasi. Itu kita mengumpulkan data kebutuhan untuk pengembangan sistem dengan mengobservasi kegiatan pada bagian kepegawaian, yaitu di yayasan ini yang kita lakukan tempat riset. Tujuannya untuk apa? Untuk mengetahui kebiasaan dari user dan cara kerja, dari alur absensi kehadiran, alur pengajuan dan cuti karyawan. Jadi di sini kita lakukan observasi. Setelah observasi, jika ada dari sistem yang tidak kita mengerti gitu ya, kita lakukan wawancara. Nah, di sini wawancara dilakukan untuk mengetahui lebih rinci lagi alur sistem kepegawaian gitu ya. Narasumbernya siapa, yaitu operator sekolah, operator yayasan, dan kepala sekolah gitu. Hasil dari wawancara disajikan dalam bentuk daftar wawancara yang berisi wawancara dan jawaban dari masing-masing narasumber ya. Nah, lalu berikutnya adalah pengembangan sistem menggunakan RAD tadi. Nah, di pengembangan sistem, kita ada namanya fase requirement planning, gitu ya. Yang pertama ya. Nah, di fase ini kita jelaskan kita ngapain aja di sana. Nah, pada tahapan requirement planning dilakukan pengumpulan data untuk kebutuhan analisis. Ya. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pegawai untuk mengetahui kekurangan dari sistem yang berjalan pada HRD yang digunakan nantinya untuk mengetahui alur dari sistem yang sedang berjalan. Data yang diperoleh dari hasil wawancara akan disesuaikan untuk menentukan kebutuhan, ya, sehingga dapat membangun rancangan sistem yang sudah disesuaikan dalam bentuk mapping chart. Ya, jadi nanti di fase requirement kalian jelaskan kalian ngapain aja di sini. Oh, kita melakukan kebutuhan, kita menganalisis kebutuhan. Dari apa aja? Oh, dari data wawancara yang kita lakukan, lalu dari kegiatan yang berjalan di HRD tersebut, lalu nanti alur sistemnya seperti apa gitu ya. Nanti hasilnya adalah kita menentukan kebutuhan untuk membangun rancangan sistem seperti ini. Lalu berikutnya setelah sesuai nih kebutuhan-kebutuhannya, kita
lanjutkan ke fase user design. Pada tahapan desain, mendesain rancangan perangkat lunak berdasarkan hasil pengolahan analisis pada tahapan sebelumnya, gitu ya, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pengguna dan melakukan perbaikan apabila terdapat ketidaksesuaian antara desain dan pengguna dan analisis. Untuk tahapan ini, keaktifan user sebagai pengguna jadi menentukan kenapa kalau ada kekurangan, kira-kira desainnya tidak kurang bagus atau kurang di bagian tentu untuk transaksinya misalkan. Nah, itu user harus aktif karena kita melibatkan user. Jadi, kenapa? Karena tadi user design dan construction itu dibangun secara bersama-sama, ya. Karena dapat langsung memberikan masukan-masukan apabila kurang sesuai dari desainnya. Rancangan dibuat berupa alur data sistem dalam bentuk desain database, ya, lalu desain UML, IRD, dan prototype, ya, atau interface aplikasi, ya. Di fase construction dikembangkan secara bertahap sesuai dengan rancangan desain dan model sistem. Jadi bertahap. Kenapa? Karena tahap awal tadi pada saat desain mungkin tidak sama. Pada saat dibangun ada perubahan. Nah, karena ada perubahan di fase user design, maka di construction juga harus diubah. Makanya di sini dikembangkan secara bertahap, ya. Pada tahap construction dilakukan pengkodean, pengujian awal sistem, dan perbaikan atau perubahan jika diperlukan. Nah, di sini pada tahapan ini merupakan tahapan dalam membangun alat atau sistem yang telah dirancang menggunakan aplikasi Sublime Text. Nah, karena tadi sistem yang kita bangun adalah e-kepegawaian berbasis website. Nah, kita bangunnya menggunakan Sublime Text. Melakukan pengkodean menggunakan bahasa pemrograman yang kita gunakan framework Coordinator, ya. Nah, di mana di framework Coordinator ini menggunakan teknologi yang namanya MVC, ya, Model View and Controller. Nah, ini di fase construction. Jadi kita harus tahu kita menggunakan apa di sana. Lalu berikutnya adalah fase cutover. Nah, di fase cutover ini tahap atau proses yang terakhir, ya. Sistem dibuat diterapkan pada sistem yang sebenarnya. Penerapan aplikasi dilakukan pada pegawai yang akan mengajukan pengajuan cuti, ya, pada yayasan tersebut. Setelah diterapkan akan dilakukan pengujian sistem menggunakan black box dan menemukan kesalahan sistem yang jika ditemukan kesalahan akan diperbaiki sehingga sistem yang digunakan oleh pengguna adalah sistem yang telah siap dan bebas dari bug, gitu ya. Jadi ini untuk fase cutover. Jadi ini tahapan dari metode RAD kita jelaskan, ya, kira-kira di bagian sistem yang akan kita bangun kita ngapain aja di masing-masing fase itu, teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, nanti di hasil dan pembahasannya baru kita jelaskan nih, kita pengembangannya menggunakan apa. Nah, di bagian fase requirement, kita menentukan analisis kebutuhan. Nah, tadi ada user karyawan, ada user kepala sekolah, ada user yayasan. Kita ngapain aja, karyawan bisa ngapain aja. Nah, ini dijelaskan di bagian analisis kebutuhan atau requirement planning, teman-teman. Lalu ada fase user design. Oh, kita mendesain usernya nih, pertama kita desain use case-nya, dan seterusnya, seperti itu. Sampai akhirnya webnya dikembangkan dan diimplementasikan. Oke, teman-teman, ya. Nah, ini contoh penggunaan model AD, ya, teman-teman. Nah, itu tadi, ya, keuntungan dan kerugiannya sudah, tadi contohnya sudah saya jelaskan, satu menggunakan model RAD, gitu ya. Nah, berikutnya kita akan membahas ke model Scrum, gitu ya. Nah, yang kelima adalah model Scrum, ya. Nah, di model Scrum adalah sebuah proses yang agil, yang cepat untuk menangani produk yang kompleks. Kenapa di sini disebut model agil, proses agil? Karena model Scrum ini adalah salah satu model pada metode agil, teman-teman. Jadi ada Scrum, ada juga Extreme Programming, dan lain-lain. Ya, jadi itu model dari agil. Nah, Scrum digunakan untuk memandu kegiatan pengembangan dalam suatu proses yang mencakup kerangka kerja seperti kebutuhan, analisis, desain, evolusi, dan pengiriman. Jadi, sebenarnya model-model ini hampir sama. Kenapa, ya? Kebutuhan, analisis, desain, lalu pengembangan, evolusi, dan pengirimannya, gitu ya. Jadi hampir sama, hanya nama modelnya dan tahapannya yang berbeda. Ada beberapa tahapan yang memang tidak sama, gitu ya. Lalu di tahapan kegiatan pengembangan dengan model Scrum, yang pertama adalah backlog.
Ya. Daftar prioritas kebutuhan, proyek, atau fitur yang menyediakan nilai bisnis dari pelanggan. Nah, itu dapat ditambahkan ke backlog kapan saja. Ya. Jadi backlog ini kayak sama menganalisis kebutuhan, dan kebutuhan ini bisa kita tambahkan kapan saja, gitu ya. Tidak harus selesai dulu bagian analisis baru masuk ke desain, enggak. Jadi kalau pada saat kita membangun desain ternyata ada kebutuhan yang harus ditambahkan, kita bisa masukkan secara kapan saja, ya. Lalu tahapan yang kedua adalah sprint, yaitu unit kerja yang diperlukan untuk mencapai kebutuhan yang didefinisikan dalam backlog, harus sesuai dengan time box yang didefinisikan sebelumnya. Jadi biasanya kita membangun namanya project harus mendefinisikan time-nya atau manajemennya. Jadi waktunya itu harus kita batasi, ya teman-teman. Waktu yang telah dialokasikan untuk menyelesaikan beberapa tugas. Nah, biasanya ini sebelum kita mengembangkan atau mengambil sebuah project, ada kita yang namanya membuat project charter, teman-teman. Nah, di project charter itu kita tentukan tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh tim, gitu ya, dan berapa lama waktu yang dialokasikan atau yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugas tersebut. Gitu. Jadi ada namanya time management. Tidak diperkenankan adanya perubahan sehingga anggota tim bekerja dalam lingkungan jangka pendek tetapi stabil. Gitu. Jadi di bagian sprint gitu ya, time box-nya kan sudah dibatasi gitu, sudah dialokasikan. Nah, itu nggak boleh melebihi gitu. Kenapa? Kalau sudah melebihi berarti proyek tersebut akan molor waktu penyelesaiannya gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah Scrum meetings ya. Waktunya pendek, biasanya 15 menit ya pertemuan yang diadakan tiap hari. Jadi di tahapan ketiga untuk model Scrum itu ada yang namanya meeting. Jadi setiap hari bagi setiap tim itu mengungkapkan kendala-kendala maupun perkembangan-perkembangan yang sudah mereka buat setiap harinya. Nah, itu disebutnya Scrum Meeting. Berikutnya ada demo, yaitu demo perangkat lunak untuk pelanggan sehingga fungsionalitas telah diterapkan dapat didemonstrasikan dan dievaluasi. Jadi, walaupun belum selesai secara keseluruhan gitu ya, mana yang sudah selesai langsung didemokan ke pelanggan. Itu dalam bentuk yang sudah jadi program ya teman-teman. Kalau Scrum itu ya langsung program. Ya. Jadi setelah didemonstrasikan nanti dievaluasi. Oh ternyata ini tambahannya gitu ya, evaluasinya seperti ini, maka nanti mereka akan langsung mengembangkan kembali programnya sesuai dengan permintaan dari pelanggan. Gitu ya. Nah ini untuk Scrum model ya, pertama sprint block, lalu ada sprint backlog yang pertama adalah backlog IT-nya seperti apa, diberikan waktunya, sprint waktunya tadi, misalkan berapa hari. Nah setiap hari mereka melakukan meeting membahas tentang perkembangan dari yang mereka kerjakan, setelah itu baru didemonstrasikan ke pelanggan. Nah, gagasan awal adalah seluruh tim harus diberdayakan untuk membuat keputusan sehingga manajemen proyek dengan sengaja dihindari. Jadi tidak ada lagi yang namanya manajer proyek mengatur, karena semuanya harus diberdayakan sesuai dengan tugas-tugasnya. Ya. Scrum Master adalah seorang fasilitator yang mengatur pertemuan harian, melacak backlog dari pekerjaan yang dilakukan, lalu mencatat keputusan, mengukur kemajuannya seperti apa, lalu berkomunikasi dengan pelanggan dan manajemen di luar tim. Lalu keseluruhan tim menghadiri pertemuan yang tadi ya, seterusnya sampai dengan berpartisipasi dalam perencanaan jangka pendeknya, ya semua tim. Lalu keuntungan dari model Scrum ini apa? Yang pertama, produk dipecah menjadi beberapa subproduk sehingga dapat dikelola dan dimengerti. Lalu yang kedua adalah persyaratannya tidak stabil, tidak menghambat kemajuan, ya, karena memang mereka terus melakukan meeting setiap harinya. Jadi perkembangan-perkembangan masalah-masalah itu diselesaikan pada saat meeting itu. Ya. Seluruh tim memiliki visibilitas sehingga dapat meningkatkan komunikasi tim. Ya. Jadi visibilitasnya itu harus sama dalam satu tim. Lalu pelanggan melihat pengiriman tepat waktu dan mendapatkan umpan balik bagaimana produk tersebut bekerja. Lalu kepercayaan pelanggan dan pengembang proyek akan terjalin di mana semua orang mengharapkan bahwa proyek tersebut harus berhasil gitu ya.
Nah, ini tadi saya sudah berikan untuk yang model RAD ya teman-teman. Nah, tugas kalian adalah membuat rancangan pengembangan perangkat lunak menggunakan salah satu model yang dibahas. Contohnya yang tadi saya jelaskan ya teman-teman, model RAD. Tadi saya jelaskan ya teman-teman di model RAD di sini ya. Nah, ini yang kalian buat teman-teman. Jadi tadi kalian buatkan judulnya dulu ya. Judulnya berarti kalian misalkan membuat sistem informasi akademik menggunakan model waterfall. Nah, berarti kalau model waterfall nanti kalian buatkan saja gambarnya seperti apa model waterfall, lalu kalian jelaskan tahapan pada model waterfall, masing-masing model tahapannya, kalian ngapain aja di sini, gitu ya. Kalian ngapain aja di sini. Nah, sampai dengan tahapan yang paling akhir. Nah, untuk pembuatan use case dan lain-lain nggak usah. Jadi hanya penjelasan dari tahapnya. Kalian ngapain saja sesuai dengan sistem informasi apa yang kalian bangun atau sistem informasi apa yang kalian kembangkan. Seperti itu ya. Ini untuk tugasnya ya. Nah, untuk tugasnya kalian buat masing-masing ya teman-teman, tidak berkelompok ya. Nanti tugasnya akan saya share di e-learning. Begitu saja untuk pertemuan 2 kita hari ini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.